Bagaimana caranya biar kamu juga bisa bekerja di Amerika? Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton videoku yang judulnya Gajiku di Amerika 90 juta. Karena di video itu kamu bisa melihat bahwa seberapa besar sih gajinya kalau bekerja di Amerika itu, dan juga bonus-bonusnya apa aja sih, dan juga pengeluarannya kalau tinggal di Amerika itu seberapa besar. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi pastikan kalian nonton dulu video itu. Aku taruh link di deskripsi bawah, dan juga kalian bisa pencet di antara sini lah ya, salah satu di sini. Oke, setelah kalian udah nonton video itu, kalian balik ke sini lagi dan aku akan bahas pengen untuk bekerja di Amerika, gimana sih caranya? Gimana sih awalnya sampai aku tuh bisa bekerja di Amerika? Nah, jadi awalnya tuh guys, tahun 2017, aku tuh ke US, lebih tepatnya di kota Seattle ini, sebagai siswa. Jadi aku pengen berkuliah memang di Amerika Serikat ini. Jadi aku mulai dari Edmonds Community College. Kenapa aku pilih Edmonds Community College ini? Karena kalau misalnya aku langsung masuk ke college dulu, kemudian transfer ke university, ujung-ujungnya juga bakal lulusnya 4 tahun guys ya. Jadi sama aja kalau kalian langsung transfer ke universitas. Cuman bedanya di sini adalah, kalau misalnya kalian transfer ke college dulu, tentunya biaya sekolahnya itu akan jauh lebih murah, dan kemudian kalian masih punya waktu untuk beradaptasi di college, karena tentunya pelajarannya nggak akan sesusah kalau di universitas ya. Kalau di universitas ini udah kayak susah banget guys, bener-bener sibuk parah banget. Bahkan kalau misalnya aku transfer ke university langsung tanpa masuk college, aku rasa YouTubeku nggak mungkin ada saat ini, karena aku bikin YouTube itu pertama kali di tahun 2017 pada saat aku di US ya. Jadi memang bener-bener karena aku gabut di college, jadi aku bisa tambah aktivitas lagi kayak kerja sampingan sebagai asisten dosen, aku bisa buat YouTube ini. Ya, jadi singkatnya aku masuk ke college dulu 2 tahun. Setelah itu aku transfer ke universitas yang namanya itu University of Washington. Dan di sini jurusanku adalah informatics ya. Nah, yang di college ini aku sebenarnya pengennya computer science guys. Jadi aku udah lulus computer science itu kayak IT lah ya. Tapi aku pas masuk di kuliah, aku rasa kayak aku nggak cocok gitu loh, yang full coding. Jadi aku ambil informatics karena informatics ini adalah gabungan antara bisnis, desain, dan juga ada codingnya tetap untuk front end. Kayak bikin website, dan kemudian ada UI UX design juga di sana. Jadi lumayan seru menurutku ya, dan akhirnya aku lulus dari University of Washington ini di tahun 2021 atau tahun lalu ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih antara Community College Edmonds ataupun Shoreline ataupun yang lain sebagainya kayak Bellevue dan lain sebagainya, karena Community College ini tuh punyanya pemerintah gitu loh. Tingkat edukasinya sama aja semua guys ya. Nah, yang membedakan adalah nanti ketika dari college ini kalian mau transfer ke university, itu yang beda di sana guys. Karena setiap university di US itu beda-beda rankingnya. Jadi kalau di college sebenarnya kalian ngambil college apapun bisa, tapi usahakan di college ini tuh nilai kalian harus bagus dan harus aktif juga secara organisasi dan sosial, biar kalian bisa transfernya ke university yang bagus. Nah, kalau University of Washington sendiri ini mungkin kalian juga tahu Leonardo Edwin, dia juga adalah salah satu juniorku, 1 tahun di bawahku ya. Dia juga di University of Washington ini, dan memang ini lumayan bagus, apalagi kalau informatics ya, mungkin top 5 Amerika kayaknya ada untuk jurusan informaticsnya gitu loh ya. Nah, dan aku lulus cum laude ya, puji Tuhannya, dan akhirnya aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk bekerja di Amerika dengan maksimal kerja itu cuma 3 tahun doang guys. Kenapa 3 tahun? Karena jurusanku itu berhubungan dengan STEM. Apa tuh STEM? S-nya itu science, T-nya itu technology, E-nya itu engineering, dan M-nya itu mathematics. Ya, jadi kalau jurusan kalian berhubungan dengan 4 ini, kalian sebagai international student itu bisa mengambil yang namanya OPT, Optional Practical Training ya, dimana kalian itu bisa mengambil jatah kerja ini dan kalian bisa bekerja di US. Nah, jurusanku sendiri itu masuk ke dalam T atau technology ya, karena informatics, coding. Nah, kalau misalnya kalian jurusannya biology, physics, ataupun chemistry misalnya kimia ya, fisika, itu masuk ke dalam science, dan tentunya kalian bisa juga sampai 3 tahun. Nah, gimana kalau jurusan-jurusan lain seperti bisnis atau kayak misalnya art, kayak melukis, menggambar, musik, itu nggak masuk ke dalam STEM ini guys. Jadi maksimal kamu kerja itu di US cuman bisa setahun doang. Sampai sini paham ya kenapa bisa aku bekerja di Amerika ya? Nah, itu sebenarnya tergantung dari perusahaan masing-masing lagi. Apakah perusahaan ini mau sponsor kalian atau enggak? Sponsor apa nih yang dimaksudkan di sini? Sponsor yang di sini dimaksudkan adalah sponsor visa baru atau visa kerja yang namanya H1B. Nah, H1B ini adalah visa kerja di mana kalau kalian dapat, itu kalian bisa bekerja sampai 6 tahun lagi dari masa aktif ya. 6 tahun lagi tuh. Jadi kalau misalnya aku STEM nih, udah habis 3 tahun, aku dapat H1B nih dari pemerintah ya, setelah disponsor sama perusahaanku, maka aku bisa bekerja tambah 6 tahun lagi. Jadi total 9 tahun. Nah, kalau yang tadi misalnya di luar STEM, setahun tambah 6 tahun bisa bekerja sampai 7 tahun. Tapi kembali lagi ya, visa H1B ini tuh diundi guys. Jadi bukan berarti ketika perusahaan pengen sponsor kamu itu udah pasti dapat, enggak sama sekali. Jadi masih diundi dulu, dan ya hoki-hokian bisa dapat bisa enggak. Oke? Bisa aja gagal. Ketika dia coba dan ternyata undiannya itu gagal, ya berarti nggak dapat H1B gitu loh. Dan kalau nggak dapat H1B harus gimana? Ya mau nggak mau harus pulang Indonesia. Kecuali ini ada satu lagi nih, anggaplah kita bilang bahwa kalian nggak dapat H1B dan masih pengen kerja di Amerika. Ataupun gimana kalau misalnya visa H1B-nya udah habis dan pengen kerja di Amerika selama
selamanya. Ada yang namanya green card. Green card ini beda lagi teman-teman. Green card ini adalah anggapannya kayak udah permanent resident gitu loh. Jadi kalian bisa tinggal di US ya dianggap sebagai citizen, tapi bedanya status kalian itu ya green card gitu loh. Kalian bisa bekerja, kalian bisa stay di US selama yang kalian mau. Nah, untuk dapat green card tentunya harus pengajuan diri juga gitu loh. Harus diundi lagi pakai lottery. Dan itu kalau lottery ini kan belum tentu dapat. Kalau misalnya pengen yang pasti dapat ya cara paling gampangnya kalian nikah dengan orang sini gitu, orang ya yang punya green card atau yang citizen. Dengan begitu kalian langsung bisa disponsor sama yang pasangan kalian dan bisa dengan mudah mendapatkan green card ataupun jadi citizen ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Gimana nih Kak, kalau misalnya aku nih ada di Indonesia dan nggak punya sama sekali pekerjaan, anggaplah pengangguran, dan tiba-tiba pengen kerja aja di US gitu loh, gimana caranya? Nah, sorry to say, dan bukan aku mau ngecewain kalian atau gimana, tapi jawabannya adalah hampir mustahil. Mungkin ini mengejutkan, tapi memang itu faktanya. Aku nggak tahu ya, kalau misalnya memang ada cara yang mudah untuk orang Indonesia atau orang luar negeri bisa bekerja di Amerika tanpa ada bantuan dari perusahaan misalnya, tolong komen di bawah ya, karena aku sendiri udah mencari caranya, tapi kayaknya nggak ketemu gitu loh. Bahkan ya, anggaplah kita bilang bahwa orang-orang yang bekerja di dalam kapal pesiar nih, yang misalnya berlabuh dari Indonesia sampai ke Amerika, itu sebenarnya mereka nggak kerja di negara Amerikanya guys, karena mereka nggak official ada di negara Amerika kan, mereka cuman ya bekerja di kapal pesiarnya, yang dimana itu ya basically di laut gitu loh, bukan di negara itu gitu loh. Nah, terus aku udah tanya juga kepada temanku, namanya Ko Irwan Prasetyo ya, mungkin kalian udah pernah nonton TikToknya juga, dia bekerja di Adidas Portland, Amerika juga, dan seperti yang kalian tahu dia sebelumnya bekerja di Jerman ya. Dan aku tuh tanya sama dia gitu loh, kok gimana sih sampai kamu tuh bisa kerja di US? Dia bilang dia mendapatkan visa L1. L1 ini apa? Ini adalah visa transfer. Jadi karena perusahaannya yang di Jerman juga ada cabang yang di US, makanya bisa ditransfer gitu loh, pindah negara. Tapi perusahaannya ada, dan yang mengsponsori dia untuk ke US ya perusahaan tersebut gitu loh. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya kalian memang super pintar atau kayak punya prestasi dan kalian tiba-tiba di hire nih sama anggaplah Facebook tiba-tiba langsung aku mau nih sama orang Indonesia nih, kalian udah ikut wawancaranya dan lain sebagainya, ya bisa aja Facebook yang sponsor kalian H1B langsung untuk bisa ada di US. Tapi kalau anggaplah kalian nggak punya koneksi, nggak punya sama sekali perusahaan, anggaplah dari pengangguran ya, dan tiba-tiba mau kerja di US, itu menurutku sangat-sangat sulit. Kebanyakan yang aku lihat orang-orang di sini itu yang misalnya nggak punya izin kerja ya, mereka itu kebanyakan kerjanya itu namanya under the table. Jadi mereka itu anggapannya pergi ke Amerika dengan visa turis, tapi mereka nggak balik lagi di negara mereka gitu loh. Mereka udah menetap dan tinggal di Amerika ya sampai selama yang mereka mau, asalkan mereka nggak keluar dari Amerika kan harusnya nggak ada masalah ya. Dan ini sebenarnya cara ini nggak disarankan ya, karena ini sebenarnya ilegal. Tapi dengan catatan mereka nggak boleh keluar, karena sekali keluar udah nggak bisa masuk lagi dong ke US karena visanya udah expire, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kebanyakan mereka datang ke US sebagai turis dan mereka itu kerja di restoran atau di perusahaan-perusahaan yang memang mau menerima pekerja-pekerja yang nggak secara legal bisa kerja di US gitu loh. Walaupun resikonya adalah kalau ketangkep ini bisa berbahaya bagi si perusahaan dan si orang ini, bisa dideportasi orang ini dan perusahaannya bisa kena denda ya. Bahkan misalnya kayak orang-orang India yang bekerja di US ini sebagai CEO atau sebagai apa, itu at least mereka S2 dulu guys di US. Jadi setelah S2 mereka bisa mendapatkan lagi yang namanya OPT ini dan mereka maksimalkan lagi, lalu ya mereka bisa kerja gitu. Jadi memang nggak ada cara lain selain kalian harus kuliah dulu di sini, ngambil edukasi, dan setelah itu bisa kerja. Nah, untuk S2 sendiri di US tentunya beasiswa banyak. Harus diakui bahwa S2 US itu banyak beasiswanya. Kalau dibandingkan dengan S1, aku bisa bilang bahwa itu hampir susah banget pokoknya ya. Bukan nggak ada, tapi susah banget untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Bahkan aku sendiri, jujur-jujuran, aku ke US ini, kuliah, ini semua biaya sendiri. Karena memang beasiswa untuk ke US itu sedikit banget untuk S1. Nah, beda cerita kalau misalnya ke negara lain, kayak ke Jerman, ke China, ke negara lain, itu tentunya beasiswanya lebih banyak dibandingkan kalau ke US. Tapi kalau S2 itu banyak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang pengen banget untuk kerja di US, teman-teman kayaknya harus coba untuk S2 dulu dengan beasiswa kalau memang nggak mau keluarin modal, dan kemudian nanti dari sana baru bisa bekerja. Nah, itu mungkin cara yang paling gampang. Atau ya kalau punya memang duitnya atau dananya, ya kalian bisa langsung sekolahnya dan S1-nya di US gitu. Semoga melalui video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran gimana sih caranya untuk bekerja di US. Dan mohon maaf kalau misalnya jawabannya itu gak begitu enak untuk diterima ya, tapi aku cuma ngasih tahu faktanya di sini. Kalau misalnya memang aku salah, tolong tuliskan jawaban benarnya di kolom komentar bawah ya. Dan seperti biasa, kalau memang kalian suka dengan konten-konten seperti ini, tentunya aku akan buat lagi di video ketiga bahas tentang kehidupan di Amerika dan cara kerjanya dan lain sebagainya. Dan untuk itu jangan juga lupa follow Instagramku @samuelchris untuk tahu kehidupanku lebih dalam lagi di Amerika, karena aku di situ story-nya hampir setiap hari, dan ya tentunya pasti tentang Amerika dong, nggak mungkin yang lain ya. Dan kalau memang kalian suka banget dengan konten seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu yang mau tahu tentang informasi ini. So, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!